Salam olahraga, Jabar Jabar juara, juara, kudu kudu menang. menang. Kembali lagi bersama Media Center KONI Jawa Barat dengan saya Sherliana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujastowo yang pasti beserta kerabat kerja teknik yang ikut memberikan dukungan pada kegiatan liputan dan juga catatan-catatan terpenting dari kontingen Jawa Barat Pekan Olahraga Nasional 2021. Saat ini juga kita sudah bersama dengan pelatih Kempo dengan Bapak Catur Sujatmiko. Ya, Pak Catur gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Saya pingin salam hormat dulu ya. Oh ya, boleh. Iya. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Iya, sama saja itu ya. Sama, Karate sama. dengan Kempo hampir sama juga ya salamnya ya. Ini juga sekaligus Kang Catur Sujatmiko ini kalau di pengurus provinsi Perkemi Jawa Barat, Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia selaku Sekum. Tetapi konteks kita di sini adalah selaku pelatih ya. Iya. Pelatih Kempo. Nah, Kempo pada tahun 2016 ini mendapatkan 2 emas ya, 7 perak. 7 perak. Dan 2 perunggu waktu itu ya. Iya. Luar biasa. Sekarang ini juga nanti ada statementnya di Kang Catur ya. Jangan saya mengutarakan, biar beliau yang mengutarakan berapa sebenarnya targetnya. Kemudian kan ini karena tahun 2021 Kempo ini hanya konsentrasi pada seni atau embu ya, Pak. Tetapi untuk pertarungan ini kayaknya randorinya tidak diturunkan. Nah ini alasannya apa? Nanti bisa ditanyakan saja nih, share. Lebih dalam ya Pak ya. Oke. Ya baik, mungkin kita nanya dulu seputar ini ya Pak. Kesiapan tim itu sudah sejauh mana sih Pak? Alhamdulillah sih kalau kesiapan tim insya Allah sudah 90% ya. Kita terus mengejut atlet-atlet kita. Bahkan sekarang sudah dipusatkan selama 1 bulan full nih, Mbak ya. Dan sekarang pagi sore mereka latihan. Insya Allah secara persiapan Kempo kurang lebih 90% lah sudah siap. Tinggal adaptasi cuaca mungkin nanti Pak di lokasi pertandingan. Iya. Kalau dibilang bahwa ini kita hanya konsentrasi pada seni atau ya mungkin gerakan-gerakan gitu ya. Nah, kalau begitu targetnya berapa kalau hanya seni saja ini dengan 6 nomor gitu? Kita yang realistis saja sih Pak ya. Kalau berdasarkan data dan fakta, kemarin di kejuaraan nasional Prapon itu kita dapat 1 emas 2 perak. Jadi untuk target PON saat ini sendiri kita minimal 2 emas, mudah-mudahan ya. bisa lebih. Ya kalau melihat persaingan sih ya, prediksi kita ya insya Allah bisa 4 lah. Tapi konon katanya ini kalau untuk embunya Jawa Barat ini masih berada di atas langitnya Indonesia nih. Kumaha? Amin. Di atas langitnya maksudnya kumaha Pak? Ya masih di atas kekuatan yang lain lah ya. Daerah-daerah yang NTT, DKI, mana lagi kan ya. Masih berada di langit yang sama meren ya. Karena memang kalau dari segi teknis Jawa Barat ini tidak ketinggalan dengan daerah lain. Iya. Karena memang kita selain saat ini dulu pelatihnya juga banyak yang juara dunia. Dulu ya? Iya, termasuk kemarin terakhir yang angkatannya Simpai Gaza ya sama David itu yang juara di PON 2016 kemarin baru pulang dia medali emas di kejuaraan dunia. Itu Cuman beliau tidak turun lagi embu karena ya? memang sudah usianya sudah inilah. Embu. Embu ini kan teknik Pak. Jadi alhamdulillah teknik untuk Jawa Barat ini ya salah satu yang disegani lah di Indonesia. Untuk keseragaman tekniknya ya. Nah, itu apa itu formula bisa memang tetap mempertahankan predikatnya bahwa embu Jawa Barat ini tetap disegani. Latihan rutin padahal kemarin ini latihannya terpecah. Sebagian di Bogor, sebagian di Bandung. Kang. Dari awal untuk Provinsi Jawa Barat kita memang sudah karena dengan luasnya wilayah ini memang dari awal kita sudah mengarah ke sana. Jadi bahwa juara-juara Porda itu nanti akan mewakili Jawa Barat ke level nasional. Ya. Kebetulan juara umumnya adalah Kabupaten Bandung, Bogor dan Kota Bandung. Artinya atlet-atlet itu kan berasal dari sana. Iya. Contoh embu bergu putri juaranya adalah dari Kota Bandung. Artinya kan tidak si regunya itu kan tidak terpisah-pisah atletnya. Iya. Chemistry tetap di sini Chemistry ya. sudah dapat. Sehingga latihan untuk bergu putri bisa di Kota Bandung. Toh itu atletnya semuanya atlet Kota Bandung. Dan kebetulan pelatihnya juga berasal dari Kota Bandung dan Kota Bogor. Nah kemarin dengan adanya COVID itu kita untuk menghindari penyebaran ya, makanya kita
ambil pelatihannya di desentralisasi di 2 tempat itu. Yang atlet Kota Bandung latihan di Kota Bandung, yang atlet Kota Bogor latihan di Kota Bogor. Tidak ada masalah sebetulnya Tidak ya. masalah karena pelatihnya juga kebetulan dari daerah yang sama. Iya, baik Pak. Kalau untuk hal teknis yang nanti akan dialami di sana itu seperti apa Pak? Dan antisipasinya bagaimana Pak? Kalau mungkin lebih ke aklimatisasi kali ya, karena cuaca di kita kan dingin di Bandung ya. Sementara di Papua aduh luar biasa panasnya. Makanya kita dari tanggal 3 sudah berangkat ke Papua. Pertandingannya sendiri kan tanggal 9. Artinya ada waktu 6 hari untuk aklimatisasi, Aklimatisasi ya. untuk mengondisikan kondisi tubuhnya anak-anak nantinya. Nah ini biasanya kan sampai di sana nanti gimana kira-kira PCR, swab dan lain sebagainya sudah dipersiapkan sejak dari sini kan sudah swab dipersiapkan, dulu dari sini. ya, Tetapi nanti ketika akan pertandingan biasanya harus dilakukan lagi swab. Nah supaya ini kondisi tetap fit barangkali coach seperti apa kira-kira? Ini kan perjalanannya panjang Pak ya, dari Bandung menuju Jayapura ini kan lumayan di 6 jam. Jadi kita usahakan mereka begitu nyampe di Papua itu istirahat total dulu. Kemudian untuk aklimatisasi ya paling olahraga ringan. Karena biasanya swab ini kan sebetulnya berkaitan dengan kondisi fisik sebetulnya ya. Sementara anak-anak sendiri sampai saat ini sudah kita karantina supaya tidak bergaul dengan orang luar lah gitu, menghindari resiko itu maksudnya Pak. Iya. Kemudian satu lagi hal bahwa memang baik itu untuk Randori ya maupun juga untuk Embu. Dulu dikatakan bahwa rivalnya Jabar NTT itu kuat di fisiknya katanya. Betul. Katanya, tapi saya sekarang konfirmasi sama Kang Catur nih. Kumaha nanti di PON ini kira-kira? Kalau untuk Embu sendiri sih mungkin nggak terlalu ini ya, karena memang Embu kan lebih ke teknik ya. Kita juga secara fisik tidak kalah lah dengan NTT. Kebetulan untuk nomor Randorinya kita tidak lolos Pak, karena memang ya tadi sempat ngobrol ya. Kalau Randori ini kan fight ya seperti tinju. Pertarungan jadi, lah ya. Jadi kan selain teknik juga dibutuhkan mental juga. Karena memang tidak mudah ketika berhadapan dengan lawan kalau belum terbiasa mental bertanding atau mental bandel lah istilahnya. Kadang-kadang faktor non teknis yang berbicara di situ. Iya baik, menyambung dengan pertanyaan tadi nih Pak, hal apa sih yang harus dikuasai atlet selain dengan teknik dan juga mental ini Pak? Maksudnya gimana? Hal yang harus dikuasai atlet seperti mungkin ada penguasaan diri dan lain sebagainya. Oh gitu, iya, Pak. secara psikologis betul Pak. Karena memang untuk terutama kan saya berbicara Embu Pak ya, karena kebetulan Randori tidak lolos ya. Karena memang di Embu ini kan faktor non teknis seperti nervous ketika bertanding juga sangat mempengaruhi. Iya betul. Karena makanya kita sering tanamkan ke anak-anak bahwa fisik itu dalam arti 150%. Ketika masuk di lapangan itu biasanya setengahnya turun. Kalau kita punya kemampuan 150 minimal 100% kita udah siap. Nah itu untuk mengantisipasi faktor non teknis dalam hal ini adalah mental bertanding. Iya. Ini keseragaman teknik ya, karena tandingnya tidak diturunkan. Ya. Sudah barang tentu bahwa di sini juga faktor subjektivitas ini dominan ini. Betul. Nah, gimana kira-kira Jawa Barat ini terhadap hal ini antisipasinya? Jika wasit jurinya ini meskipun ini keseragamannya, kekompakannya bagus ya, tekniknya betul. Nah, jika ada hal-hal penilaian misalkan kurang seperti yang seharusnya ini nilainya 90, tapi juri misalkan kasih 70. Nah, ada hal-hal non teknis yang lain. Kumaha Kang Catur eta antisipasi nata. Nah, saya susah ngejawabnya Pak kalau menurut saya. Tapi gini Pak, insya Allah kan Jawa Barat ini kebetulan ya. Kita Kemponya memang pendiri Kempo sendiri berasal dari Jawa Barat. Sensei Indra, Sensei Ginanjar itu asli orang Jawa Barat. Ginanjar Kartasasmita dan keluarganya ya. Keluarganya betul, kakaknya Sensei Indra Kartasasmita. Dan Jawa Barat ini terbanyak mengirimkan wasit Pak. Wasit senior itu kebanyakan dari Jawa Barat. Ada 7 orang. Plus 7 orang wasit. 1 technical delegate jadi ada 8 orang. Dewan hakimnya dari? Ya itu Dewan Hakim itu ada 8 orang dari termasuk juga Jawa Barat semua. Luar biasa. Ya intinya lah kami percayalah bahwa orang-orang Jawa Barat ini akan bekerja dengan maksimal dalam arti tidak merugikan kita lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kelicikan-kelicikan seperti yang tadi Bapak sampaikan tidak akan terjadi. Nah, minimal menilai Jawa Barat apa adanya gitu. Iya betul. Itu maksudnya artinya sudah ketemu sebetulnya ya. Karena kekuatan dari wasit, dari segi perwasitan ini karena Jawa Barat juga
punya kekuatan wasit yang cukup dominan ya. Meskipun wasit itu tetap ada di tengah, tetapi paling tidak ya ente neko-neko. Nah, Iya, betul. minimal seperti itu. Regrek lah ya. Regrek, karena kita punya wasit-wasit senior banyak yang bertugas di PON saat ini. Luar biasa. Iya. Iya Pak, bertalian dengan hal tadi nih Pak, kalau Bapak dari kacamata pelatih melihat kans Jawa Barat sendiri itu seperti apa sih Pak? Tadi kan kalau kita berbicara target kan saya mengatakan apa namanya itu realita data di lapangan ya, artinya berdasarkan hasil dari Prapon kemarin. Prapon Tapi kemarin. untuk melihat kemampuan anak-anak saat ini, prediksi dan harapan kita itu minimal 4, mudah-mudahan dari 6 itu ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan 4 nomor di PON sekarang. 4 nomor itu bisa di breakdown atau nomor Iya, non wae betul. ini dari Embu itu? Embu Yudansa. berpasangan putra 3 dan, embu berpasangan campuran 2 3 dan, embu bergu campuran, dan satu lagi dari embu pasangan putri 3 dan. Jadi dari 6 ini minimalnya 4 Minimal mah empat, dikuasai. mudah-mudahan. Wah, cas dulu atuh bro. Ya, mohon dukungan dan doa dari masyarakat Jawa Barat. Yakinlah. Gimana dengan nanti di sana ya? Tadi dikatakan bahwa perlu aklimatisasi ya. Jika mana nanti situasinya tidak seperti di Bandung, kasurna mungkin pakai naon, kemudian juga tidak ber-AC, seandainya menemui hal demikian ya. Karena ada beberapa cabur yang juga menemui seperti itu. Mentalnya juga ini harus disiapkan ya. Betul, Pak. Apa kira-kira yang harus dilakukan ini? Kebetulan memang anak-anak Kempo ya, dan kita di Kempo ini memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Artinya Militansi kita, tinggi tapi ya? Nah itulah, karena kita belajar bela diri ya harus siap dengan segala kondisi. Jangan membayangkan yang apa ya, enak-enak ya. Harus tidur di hotel dan sebagainya. Kita bela diri ya. Kalau perlu tidur di lantai, ya memang kita sudah terbiasa. Dilakonin ya. Dilakonin kan gitu. Jadi tidak mempengaruhi. Jangan sampai gara-gara tidur di lantai pertandingannya nanti jadi leles misalnya. Jangan sampai. Kan kemana seperti sudah karakter building ya. Betul. Bagaimana dampaknya nih sampai dengan nanti akan ke Papua. Karakter building kemarin di Cikole. Ikut kan? Ikut. Alhamdulillah anak-anak happy, menerima, dan memang di kampung udah biasa Pak. Sudah biasa ya? Sudah biasa. Kalau kita ujian bersama se-Indonesia pakai matras, tidur aja di matras gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh lah gitu Iya, kira-kira. baik Pak. Sudah ditempa dengan alam lah. Iya. Ya. Bagus kalau begitu. Jadi satu lagi bahwa nanti di kejuaraan nasional atau sekarang multi event ya, bukan kejuaraan nasional Iya, tapi multi-event. PON. Nah, PON ini stylenya pasti sudah berbeda. Di sana tidak mungkin banyak sekali supporter karena protokol kesehatan. Kalau menurut coach atau pelatih, enaknya banyak penonton supaya tambah semangat atau ya sepi-sepi ya. Kalau kemarin di Jawa Barat pasti full venue ya. Kemudian di Riau full venue. Di Kalimantan Timur sama saja ya. Kemudian ketika di Sumatera Selatan betul. juga sama. Tapi sekarang ini berbeda. Bagaimana aura ini pengaruhnya supporter? Sebetulnya sih supporter ya secara tidak langsung memang mempengaruhi sih ya Pak ya. Tapi kita sudah antisipasi ke sana karena memang salah satu aturan yang sekarang bahwa anak-anak ini tidak boleh bersuara Pak. Karena sedang Covid ini Ya. tidak boleh teriak. Saatnya nanti juga nonton. Iya. Iya, pemain. Oh, pemain ya. Kan pemain itu kan kalau lagi main apa namanya embu itu kan teriak mengeluarkan energi gitu ya. Iya. Tapi sekarang untuk PON yang sekarang memang aturannya jadi tanpa suara. Iya. Dan itu sudah kita antisipasi sejak jauh hari Pak. Contohnya gerakan apa? Misalnya yang terakhirnya kok Nah, itu nggak boleh keluar. Nggak boleh ya? Iya, jadi cuman gitu aja. Pukulan Mukul, itu ya. Tapi nggak tanpa suara gitu. cuman tahan napas ya. Iya. Nah, Tidak kalau bersuara. ngomong-ngomong soal progres nih Pak, apakah ada pengawasan khusus Pak terkait hal tersebut bagi para atlet di sana? Pengawasan khusus untuk Iya, untuk para atlet, kesehatan para atlet ya Pak ya. Iya. Kalau koordinasi dengan kondisi, menurut kondisi ada pengawalan khusus ya nanti Iya. pas pelaksanaan pertandingan di sana ya. Dan kemarin kebetulan juga sudah ada yang dari Kempo yang langsung meninjau venue pertandingan. Alhamdulillah sih suasananya sudah kondusif sih, tidak ada masalah mudah-mudahan. Coach, maksimal usia berapa nih? Untuk
sensinya. Idealnya sih 32 ya Pak. 32. Ya. Jabar Jabar rata-rata di usia untuk empu ya, karena empu ini kan melalui proses yang panjang. ya. Karena harus tingkatan-tingkatan itu. Dan itu ya. Iya, tingkatan dan 1 dan 2 dan 3. Nah, untuk yang dan 3 ini memang harus atlet senior. Atlet senior. Ya, Rata-rata 32. umur berapa? Sekarang di 29. 29 tahun ya. Iya. Yang paling muda berarti Ada yang 18 tahun. 18 tahun ya. Perspektif berarti ya. Ya, itu untuk masa depan lah itu ya. Nah, karena Kempo ini adalah erat sekali dengan persaudaraan, makanya namanya di perkumpulannya juga Persaudaraan Sorinji Kempo Sorinji Indonesia. Bagaimana nanti para tokoh-tokohnya ya akan hadir ke sana, support khususnya buat Jawa Barat? Insya Allah. Insya Allah. Bapak Ketua Umum sudah menyatakan kesediaan untuk mendampingi atlet dan beliau berkenan udah mondoknya sama atlet saja. Wah, luar biasa. Artinya memberikan dukungan secara total ya kepada atlet-atlet ini. Jadi implementasi persaudaraan teh benar-benar ya lekat ya. Betul. Selaku Sekum, apa kira-kira yang sudah disampaikan koordinasi dengan KONI? Perlengkapan sudah selesai semua karena sudah mau berangkat ya. Iya. Waktu itu kan agak sedikit terlambat juga. Alhamdulillah hari ini kita dapat perlengkapan dari KONI. Hari ini Berupa apa saja nih? ada sepatu, tas, jaket dan sebagainya. Oh, semacam goodie bag itu mah ya bukan peralatan tanding dong ya. Oh, kalau peralatan tanding udah turun udah lama. Iya, ada makanya. apa namanya? Karena kita lebih ke embu ya, kita lebih hanya untuk seragam ya. Iya. Seragam pertandingan kan khusus Dari Jepang dari gitu. Jepang. Dan sudah dipakai diterima. beberapa kali. Sudah dipakai. Artinya sudah tidak sariksak Ya, begitu ya. betul. Ya, bolehlah kalau begitu. Good luck ya. Terima Selamat kasih. berjuang minimal 4 medali emas. Amin. Ini bisa diraih. Mudah-mudahan. Ya. Ulah dugikeun hiji. Aduh. Kalau hiji hese baginya ya. Iya. Oke. Apa yang akan dimintakan pada keluarga besar Kempo di Jawa Barat dari pengcap-pengcap dan juga mereka yang gemar dengan olahraga Kempo, kemudian juga dari warga Jawa Barat ya, Kang Catur Jatmiko, mangga. Baik, untuk saya salam dulu Kempo ya. Pak. Ya. Us sampai Sensei Jawa Barat, mohon dukungan dan doa restu untuk tim Jawa Barat dalam pagelaran PON ke-20 di Papua. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Share. Kita ajak semangatin dulu ya. Oh iya, Salam boleh, olahraga ayo, dulu ya. Pak. Oke, Kang Catur. Siap. Salam olahraga. Salam olahraga. Jabar juara. Kudu menang. Luar biasa. Alhamdulillah. Share silakan. Kita close saja nih, Share. Iya, jadi kami berterima kasih kepada Kang Catur yang sudah hadir ke studio untuk memberikan tadi pengarahan dan juga antisipasi nanti bagaimana atlet bertanding di sana. Saya rasa itu juga yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sherliana Jasmine. Dan juga tentunya saya Mekjo Bujasto mengucapkan terima kasih juga atas respon dan juga partisipasi yang nonton di acara ini, kontennya Humas KONI Jawa Barat Media Center pada kegiatan PON ya. Kita akan jumpa lagi dan bersama saya Pujasto dan Seri termasuk juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang.